Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di mata kuliah pengantar akuntansi 1 untuk pertemuan ke-8 mengenai karakteristik dan transaksi perusahaan dagang. Jadi ini merupakan transaksi atau materi yang berbeda dengan materi dan transaksi yang terjadi di pembahasan materi sebelumnya. Setengah semester kemarin kita sudah membahas mengenai perusahaan jasa. Untuk setengah semester ke depan, perusahaannya kita ganti menjadi perusahaan dagang. Ya, pengertian perusahaan dagang bisa dilihat contoh di gambar yang ada di tampilan teman-teman. Ini adalah contoh beberapa perusahaan dagang, supermarket, kemudian toko bangunan yang di tengah, kemudian di situ ada minimarket. Ya. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut terlebih dahulu. Jadi di sini perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi. Dia kegiatannya hanya membeli barang dari supplier, kemudian barang tersebut akan dijual kembali kepada pelanggan. Oke. Nah, sehingga dalam perusahaan dagang ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan perusahaan jasa. Nah, yang pertama adalah bahwa perusahaan dagang ini membeli barang dagangan dari pemasok atau supplier. Sehingga dalam perusahaan dagang akan muncul persediaan barang dagang. Dan yang kedua, kegiatan utama perusahaan dagang adalah menjual barang dagangan kepada konsumen. Sehingga di sini kita menyebutnya dengan istilah penjualan. Berbeda dengan perusahaan jasa di mana kita menyebutnya sebagai pendapatan. Kemudian yang berikutnya adanya kemungkinan pengembalian barang dagangan. Di sini pengembalian bisa oleh perusahaan kepada supplier maupun pelanggan kepada perusahaan. Kemudian yang berikutnya ada syarat pada transaksi kredit atau biasa kita kenal dengan istilah termin. Oke, nanti keempat item ini, keempat unsur ini akan kita bahas lebih jauh dalam contoh transaksinya langsung. Nah, oke. Yang pertama kita bagi menjadi dua dulu. Kita bagi menjadi dua dalam kegiatan operasional perusahaan dagang itu ada pembelian dan ada penjualan. Kita mulai dari pembelian terlebih dahulu. Ini adalah akun-akun pada perusahaan dagang yang terkait dengan pembelian barang dagangan. Ya. Nah, di sini saya tuliskan ada metode periodik. Ini akan kita bahas minggu depan. Nah, di sini 4 akun utama yang terkait dengan pembelian barang dagangan. Yang pertama, nama akunnya adalah pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagang. Akun pembelian memiliki saldo normal pada posisi debit. Yang pertama. Yang kedua adalah beban angkut pembelian. Digunakan apabila kesepakatan beban pengiriman atau beban angkut ini ditanggung oleh si pembeli, atau dalam hal ini adalah FOB, shipping point. Ini akan kita bahas nanti. Beban angkut pembelian memiliki saldo normal pada posisi debit. Yang ketiga adalah retur pembelian. Akun retur pembelian digunakan untuk mencatat semua transaksi pengembalian barang dagangan yang telah dibeli oleh perusahaan. Akun ini mempunyai saldo normal pada posisi kredit.
Dan yang keempat adalah potongan pembelian. Akun potongan pembelian digunakan untuk mencatat adanya pengurangan atau potongan harga atas pembelian barang dagangan. Dan akun potongan pembelian ini memiliki saldo normal pada posisi kredit. Kita masuk ke dalam transaksinya langsung yang membahas mengenai keempat akun ini. Kita mulai dari pertama adalah transaksi pembelian. PT Berserker Fury adalah perusahaan dagang yang menjual pakaian. Tanggal 1 Desember 2021, perusahaan membeli barang dagangan dari suppliernya yaitu PT Golden Staff secara tunai dengan harga beli 50 juta, nomor faktur sekian. Ya, ini adalah contoh yang pertama. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah seperti ini. Tanggal 1 Desember 2021, nomor transaksi sekian, tadi nomor faktur ya. Kemudian untuk keterangan atau jurnalnya, pembelian di debit sebesar 50 juta. Dan karena ini adalah pembelian tunai, maka kreditnya adalah kas 50 juta. Oke. Ini adalah transaksi pembelian secara tunai. Bagaimana kalau transaksi pembelian secara kredit? Contohnya, PT Berserker Fury membeli barang dagangan dari PT Dominant Ice sebesar 20 juta secara kredit dengan termin 1/10/N30. Itu akan kita bahas nanti. Nomor faktur sekian pada tanggal 2 Desember. Oke, jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah seperti ini. Tanggal 2 Desember, nomor transaksinya sekian, akunnya sama, pembelian dicatat pada posisi debit sebesar 20 juta. Tapi karena yang kedua ini adalah transaksi pembelian secara kredit, maka di sini timbul utang dagang. Bukan utang usaha lagi ya. Kalau di perusahaan jasa kita mengenal dengan istilah utang usaha, kalau di perusahaan dagang kita mengenal istilahnya adalah utang dagang 20 juta. Lanjut, yang berikutnya, beban angkut. Siapa yang bayar? Nah, kegiatan jual beli perusahaan dagang, atau di sini istilahnya adalah kepemilikan barang dagang, ini seringkali melibatkan yang ketiga, yaitu adalah agen pengiriman. Meskipun demikian, kadang-kadang penjual maupun pembeli itu juga punya sarana transportasinya sendiri untuk melakukan transaksi, sehingga tidak perlu melalui agen pengiriman. Ya, walaupun menggunakan agen atau menggunakan prasarana sendiri, tetap beban angkut itu pasti timbul. Masalahnya, siapa yang bayar? Dalam dunia bisnis, terdapat kesepakatan terkait siapa yang harus membayar beban angkut. Kesepakatan ini disebut dengan, seringkali ya di akuntansi disebut dengan FOB, atau kepanjangannya adalah Freight on Board. Ada yang menyatakan Free on Board, ya. Boleh, sama saja disebut dengan FOB. Nah, kesepakatan ini mengatur siapa yang harus membayar. Apakah beban angkut ini yang membayar penjual atau pembeli? FOB itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah FOB shipping point. Yang mana FOB shipping point ini adalah kesepakatan yang mengharuskan pihak pembeli, ya ingat ya, pembeli kalau shipping point,
yang membayar beban angkut. Oke. Yang kedua adalah FOB Destination Point. Pada kesepakatan ini, yang diharuskan membayar beban angkut adalah penjual. Oke. Dalam menetapkan FOB ke dalam transaksi yang di jurnal, pertama dilakukan itu adalah kita harus menganalisis posisi si perusahaan. Apakah perusahaan di sini berperan sebagai penjual atau pembeli? Kalau dalam konsep yang sedang kita bahas mengenai pembelian, jelas ini posisi perusahaan adalah sebagai pembeli. Tetapi ketika nanti ditemui soal yang gabungan, tidak memisahkan penjualan dan pembelian, pokoknya dalam satu soal, teman-teman harus bisa membedakan. Oh, ini perusahaan sedang menjadi penjual pada pelanggannya. Oh, ini perusahaan sedang menjadi pembeli pada suppliernya. Jadi kalau sudah menganalisis posisi keuangan, barulah menentukan siapa yang bayar, tergantung dengan takaran. Oke, kita lanjut. Pada transaksi tanggal 1 Desember, tadi ada 2 transaksi ya, tanggal 1 dan tanggal 2. Transaksi tanggal 1 Desember, beban angkut sebesar 5 juta disepakati dengan menggunakan FOB Shipping Point. Nomor transaksi sekian. Ya, ingat, di sini posisi perusahaan atau PT Berserker Fury tadi adalah sebagai pembeli. Dan FOB Shipping Point itu menyatakan bahwa yang harus membayar beban angkut adalah pihak pembeli. Oke, maka untuk transaksi ini, perusahaanlah yang membayar beban angkut pembelian. Jurnalnya debit beban angkut pembelian sebesar 5 juta, kreditnya adalah kas. Next, ini untuk transaksi yang kedua. Pada transaksi tanggal 2 Desember 2021, beban angkut sebesar 2 juta disepakati dengan menggunakan FOB Destination. Perusahaan di sini berperan sebagai pembeli. Sedangkan FOB Destination Point itu menyatakan bahwa yang membayar biaya angkut adalah penjual. Sehingga untuk transaksi ini, PT Berserker Fury tidak melakukan jurnal. Ya, tidak ada jurnal. Kenapa? Karena dia tidak melakukan atau tidak harus membayar beban angkut. Yang bayar adalah pihak penjual. Oke. Berikutnya adalah retur pembelian. Terkadang barang dagangan yang sudah dibeli oleh perusahaan ini dikembalikan ke pihak supplier dengan berbagai alasan. Di antaranya barang tersebut cacat, rusak, usang, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh perusahaan. Maka perusahaan ini berhak untuk mengembalikan barang tadi kepada supplier. Sebagai gantinya, supplier akan mengembalikan kas sebesar nilai barang yang dikembalikan jika di sini transaksinya tunai, atau mengurangi utang dari perusahaan senilai barang yang dikembalikan jika transaksinya kredit. Jadi untuk retur pembelian ini sangat bergantung pada jenis transaksinya, tunai apa kredit. Ya. Kita masuk ke contoh. Pada tanggal 3 Desember 2021, PT Berserker Fury mengembalikan barang dagangan kepada PT Golden Staff senilai 10 juta dikarenakan adanya kerusakan barang dagangan. Nomor transaksi sekian. Oke, tadi untuk yang transaksi dengan PT Golden Staff, transaksinya adalah transaksi tunai. Sehingga ketika perusahaan mengembalikan
barang dagangan, maka sebagai gantinya dia akan mendapatkan kembali kasnya. Kas bertambah karena dia dapat kembali karena mengembalikan barang. Dapat kas 10 juta di debit, kreditnya adalah retur pembelian 10 juta. Ini apabila transaksinya tadi tunai. Kalau transaksinya kredit, tanggal 4 Desember 2021, PT Berserker Fury mengembalikan barang dagangan kepada PT Dominance Ice sebesar 5 juta dikarenakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Nomor transaksi sekian. Oke. Yang transaksi ini berasal dari transaksi kredit. Yang mana tadi transaksi kredit menimbulkan utang dagang. Nah, ketika barang dagangan yang tadi dibeli itu dikembalikan, maka di sini sebagai gantinya PT Berserker Fury akan mendapatkan pengurangan utang besar barang yang dikembalikan. Jadi jurnalnya adalah tanggal 4 Desember, debitnya utang dagang, ya, karena utangnya berkurang 5 juta, kreditnya adalah retur pembelian. Bedanya ini antara transaksinya tunai dan kredit. Berikutnya adalah potongan pembelian. Pada transaksi pembelian atau penjualan secara kredit, seringkali diberlakukan suatu syarat pembayaran atau biasa kita sebut dengan istilah termin. Persyaratan tersebut ditawarkan oleh pihak penjual kepada pembeli, yang mana apabila si pembeli melunasi utangnya dalam periode syarat, maka dia akan mendapatkan potongan. Nah, termin biasanya dinotasikan seperti ini: 2, 15, N 30, atau tadi dalam skala 1, 10, N 30. Beda-beda angkanya. Angka yang di depan, di sini 3 angka, angka yang di depan, angka yang di tengah, dan angka yang di belakang. 2, 15, 30. Cara bacanya seperti ini: apabila utang dilunasi dalam kurun waktu selambat-lambatnya 15 hari semenjak tanggal transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari nilai bersih utang. Sedangkan jatuh tempo utang adalah 30 hari semenjak tanggal transaksi. Itu cara membaca termin. 2-nya adalah 2%, 5-nya adalah batas atau syarat untuk mendapatkan potongan, dan utang ini akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Ya, kita terapkan di soal. Sisa utang PT Berserker Fury kepada PT Dominance Ice adalah 15 juta. Ya, tadi karena 5 juta sudah dikembalikan dengan termin 1/10/N30. Apabila perusahaan melunasi pada tanggal 9, yaitu masih masuk ke dalam periode syarat atau periode termin, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Ya. Debitnya menutup utang sebesar sisanya. Utang dagang tutup 15 juta. Kemudian karena dia melunasi dalam periode termin, maka dia dapat diskon atau potongan sebesar 1% dari nilai sisa utangnya tadi. 1% dikali 15 juta adalah 150.000. Nah, ini adalah potongan yang diberikan PT Dominance Ice kepada PT Berserker Fury. Oleh karena adanya potongan tersebut, PT Berserker Fury ini hanya diharuskan membayar 14.850.000. Ini adalah jurnal apabila perusahaan melunasi utangnya dalam periode termin.
Selanjutnya, apabila ini yang atas dan yang bawah terpisah ya, bukan lanjutan. Sengaja saya cetak tebal. Ini berarti artinya antara transaksi atas dan transaksi bawah ini tidak ada hubungannya, nggak nyambung. Lanjut, apabila PT Berserker Fury melunasi utangnya di luar periode termin, ya di sini tanggal 15 Desember, maka dia tidak dapat potongan. Karena potongannya mengharuskan dia melunasi selambat-lambatnya 10 hari semenjak tanggal transaksi. Tanggal transaksinya kapan? Di tanggal 2 Desember. Kalau dia nggak dapat potongan, berarti jurnalnya adalah jurnal pelunasan utang biasa. Utang dagang di debit sebesar 15 juta. Kreditnya adalah kas 15 juta. Nah, oke. Itu adalah transaksi pembelian di perusahaan dagang. Sekarang kita lanjut ke transaksi penjualan di perusahaan dagang. Pada dasarnya hampir sama dengan transaksi pembelian, hanya ini kebalikannya. Akun yang pertama untuk penjualan adalah penjualan itu sendiri, akun penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagang. Dan akun penjualan memiliki saldo normal pada posisi kredit. Namanya penjualan di sisi kredit. Kemudian beban akun. Ini beban akun penjualan, bukan beban akun pembelian ya. Beda antara beban akun pembelian dengan beban akun penjualan. Digunakan apabila kesepakatan pengiriman tadi ditanggung oleh penjual, ya, beban angkut ditanggung oleh penjual, atau istilahnya FOB destination. Ini saldo normalnya debit, kemudian ada retur penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pengembalian barang dagangan yang telah dijual. Ini berarti kebalikan dari retur pembelian. Kalau retur penjualan, yang mengembalikan barang dagangan ini adalah si pelanggan. Pelanggan mengembalikan barang dagangan kepada perusahaan. Dan dia memiliki saldo normal pada posisi debit. Dan yang keempat adalah potongan penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat adanya pengurangan atau potongan harga atas penjualan barang dagang. Ini juga memiliki saldo normal pada posisi debit. Oke, ini adalah 4 akun umum, akun utama terkait penjualan barang. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. Ya, untuk soal ini, PT Berserker Fury sekarang berperan sebagai penjual. Kalau yang sebelumnya dia berperan sebagai pembeli. Lanjut, PT Berserker Fury menjual barang dagangan kepada PT Wind of Nature senilai 30 juta secara tunai pada tanggal 5 Desember 2021. Nomor faktur sekian. Penjualan barang dagangan secara tunai. Jurnalnya adalah tulis tanggal 5 Desember, kemudian nomor transaksinya, kas di debit 30 juta, karena ini adalah penjualan tunai. Kreditnya adalah penjualan 30 juta. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, PT Berserker Fury menjual barang dagangan kepada PT Calamity Reaper senilai 40 juta secara kredit pada tanggal 6 Desember. Termin 210 N30. Nomor faktur sekian. Oke. Kita buat jurnalnya tanggal 6 Desember. Nomor transaksi sekian.
Jurnalnya debit adalah piutang dagang 40 juta karena dilakukan secara kredit. Kemudian di sisi kreditnya adalah penjualan 40 juta. Oke. Ini adalah transaksi penjualan. Next. Transaksi terkait beban angkut penjualan. Pada tanggal 5 Desember 2021, beban angkut sebesar 2 juta disepakati menggunakan FOB Destination. FOB Destination. Pertama, kita analisis dulu. Ini perusahaan sekarang berperan atau berposisi sebagai penjual. Oke. Sebagai penjual. Kemudian kita ingat bahwa kesepakatan FOB Destination Point yang harus membayar beban angkut adalah pihak penjual. Oke, berarti di sini cocok ya, perusahaan sebagai penjual, kesepakatannya mengharuskan perusahaan yang bayar karena di sini FOB Destination. Maka jurnalnya adalah beban angkut penjualan 2 juta. Kreditnya adalah kas 2 juta pada tanggal 5 Desember 2021. Kemudian lanjut. Pada transaksi tanggal 6 Desember 2021, beban angkut sebesar 3 juta disepakati dengan menggunakan FOB Shipping Point. Tadi di sini perusahaan berperan sebagai penjual, sedangkan kesepakatan FOB Shipping Point yang mengharuskan pembayaran beban angkut adalah pihak pembeli. Oleh karena itu, untuk transaksi tanggal 6 Desember yang ini, PT Berserker Fury tidak melakukan pencatatan atau tidak ada jurnal. Kenapa? Karena yang bayar beban angkut adalah pihak pembeli. Lanjut, ada retur penjualan. Ya, sama, ini konsepnya seperti retur pembelian. Nah, di sini ketika terjadi retur penjualan, perusahaan akan mengembalikan kas sebesar nilai barang yang dikembalikan apabila tunai ya, kepada pelanggan, atau perusahaan akan mengurangi piutang pelanggan ya, sebesar barang yang dikembalikan jika transaksinya adalah kredit. Masuk ke contoh soal pada tanggal 7 Desember 2021, PT Wind of Nature mengembalikan barang dagangan kepada PT Berserker Fury senilai 5 juta dikarenakan adanya kerusakan barang dagangan. Tadi transaksi yang terjadi antara PT Wind of Nature dengan PT Berserker Fury adalah transaksi tunai. Kalau 5 juta ini dibalik, maka yang harus dilakukan oleh PT Berserker Fury adalah jurnalnya debit retur penjualan sebesar 5 juta, kreditnya adalah kas. Kas di kredit artinya berkurang. Kenapa berkurang? Ya karena di sini PT Berserker Fury diharuskan untuk mengembalikan kas kepada PT Wind of Nature. Tanggal 7 Desember. Kemudian kalau transaksinya kredit, pada tanggal 8 Desember 2021, PT Calamity Reaper mengembalikan barang dagangan kepada PT Berserker Fury senilai 10 juta dikarenakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Ya, untuk transaksi dengan PT Calamity Reaper, ini transaksinya adalah transaksi kredit. Transaksi kredit. Maka ketika terjadi retur penjualan,
Jurnal yang harus ditulis oleh PT Berserker Fury adalah debit retur penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Mengurangi piutang dagang dari PT Calamity River sebesar 10 juta. Oke, yang terakhir. Ya, ini adalah potongan penjualan. Secara konsep sama seperti potongan pembelian, terjadi pada transaksi kredit ya, terkait dengan syarat pengembalian kewajiban. Sisa piutang dari PT Calamity River kepada PT Berserker Fury adalah 30 juta. Tadi kan sudah dikembalikan 10 juta. Terminnya adalah 210N30. Apabila perusahaan atau di sini adalah Calamity River ya, melunasi pada tanggal 10 Desember atau dalam periode termin, maka dia akan mendapat potongan penjualan sebesar 2%. 2% dari sisa piutangnya adalah 30 juta. Sehingga ini debitnya adalah potongan penjualan 600.000. Kemudian kas yang diterima oleh PT Berserker Fury atas pelunasan piutangnya PT Calamity River itu adalah 29.400.000. Kreditnya adalah menutup piutang dagang dari PT Calamity River sebesar 30 juta. Kasus yang lain, apabila PT Calamity River ini melunasi utangnya, kepada PT Berserker Fury harusnya di luar periode termin. Di sini tanggal 20 Desember 2021. Maka jurnalnya adalah jurnal pelunasan piutang biasa. Kas di debit 30 juta. Kreditnya adalah piutang dagang 30 juta. Di sini Calamity River tidak mendapat potongan karena dia melunasi piutangnya di luar periode termin atau syarat yang sudah ditentukan. Oke, kira-kira itu materi mengenai karakteristik dan transaksi pada perusahaan dagang. Ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai jenis metode pencatatan persediaan di perusahaan dagang, yang mana di situ metodenya adalah metode perpetual dan metode periodik. Kita akan bahas minggu depan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi.